Halo semua, kembali lagi ke channel saya, Pak Guru Adi. Sudah lama sekali saya tidak membuat sebuah video. Nah, kali ini saya berkesempatan kembali untuk membuat sebuah video yang akan memberikan sharing saya, pengalaman tentang menggunakan sebuah aplikasi sewa mobil yang bernama Trivo. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat ya Trivo di iklan-iklan di YouTube maupun di media sosial lainnya. Nah, kali ini saya akan sharing bagaimana pengalaman saya menggunakan aplikasi Trivo ini, sepengalaman saya berlibur menggunakan aplikasi. Pertama-tama tentu kalian harus menginstal dari Play Store, atau kalau di dalam iOS itu bukan App Store, kalian cari aja Trivo di sana. Nanti kalian bisa temukan dan install di gadget kalian. Kedua, setelah kalian bisa menginstal, kalian masuk ke aplikasi tersebut. Tapi untuk bisa melakukan transaksi, kalian perlu untuk memverifikasi data diri kalian. Verifikasinya dengan menggunakan KTP. Tentu saja kalian unggah ke dalam aplikasi dan nanti akan diverifikasi oleh pihak Trivo untuk dapat dicek data-data kalian apakah sudah sesuai dan legal. Setelah kalian bisa mendapatkan verifikasi dari pihak Trivo, kalian bisa langsung searching mobil yang kalian inginkan. Kalian bisa gunakan search fitur, atau kalian juga bisa cari berdasarkan kota yang kalian inginkan untuk dikunjungi atau kota di mana kalian menyewa mobilnya. Nah, kalau dari pengalaman saya kemarin, saya menyewa mobilnya di Sidoarjo. Nah, karena Sidoarjo dan Surabaya ini dekat ya, jadi saya cari di Surabaya dan saya dapat di daerah Kenduri Merisi. Itu masih cukup dekat dengan tempat saya tinggal. Nah, menariknya di sini kalian bisa mendapatkan promo pengguna baru, khusus pengguna baru yang baru menggunakan aplikasi ini. Tentu saja nanti akan dikenali secara otomatis dari aplikasinya, dan jika kalian merupakan pengguna baru yang terverifikasi, kalian bisa mendapatkan promo berupa diskon. Saya kemarin di akhir tahun menyewa dari Surabaya sebuah mobil Honda Mobilio. Itu jika harga normal tanpa ada promo harusnya terkena sekitar 400.000 setiap hari ya, satu hari. Jadi kalau kita sewa mobil itu kita dilihat apakah kita menggunakan sopir ataupun tidak. Nah, jika kita menggunakan sopir, biasanya jangka waktu sewanya 12 jam. Namun jika kita tidak menggunakan sopir atau lepas kunci istilahnya, kita bisa 24 jam. Nah, saya memilih yang lepas kunci, dan waktu itu saya mendapatkan diskon yang cukup signifikan ya, karena memang waktu itu saya ingin mencari kendaraan untuk saya bisa transportasi di Malang. Nanti saya berencana ke Malang waktu itu tanpa harus repot. Nah, waktu itu saya menyewa dari mulai tanggal 31 Desember 2022 sampai, jadi saya berencana pergi untuk sampai tanggal 2 Januari 2023. Nah, karena saya rasa kalau saya membalikannya tanggal 2 Januari akan terlalu mepet dengan waktu yang harus saya tempuh untuk kembali ke Surabaya, jadi saya putuskan untuk mengembalikannya tanggal 3 Januari, satu hari setelah saya berlibur. Dan
hitungannya ya, kita hitung ya, tanggal 1 itu 1 hari, tanggal 1 ke tanggal 2 itu 2 hari, tanggal 2 ke tanggal 3 hari. Berarti saya menyewa mobil itu 3 hari, 3 kali 24 jam. Nah di sini kalian bisa pilih ya, mau jam berapa kalian mengambil mobil itu, ataupun jikalau dari pihak yang menyewakan itu menyediakan fitur untuk mengantar, kan juga bisa pilih alamat yang dimana mobil kalian nanti akan diantar, jam berapa ya. Tentu saja akan ada tambahan biaya. Dari yang saya alami sekitar 50.000 sekali jalan. Jadi kalau antar dan jemput itu berarti 100.000. Nah, persyaratan yang biasanya diminta untuk jaminan macam-macam. Ada yang dari yang saya alami kemarin hanya meminta SIM atau KTP mereka bawa, yang mana itu sangat menarik ya, karena KTP biasanya kita masih perlukan untuk identitas dimanapun kita berada. Namun kalau SIM, saya masih punya SIM C yang bisa dijaminkan karena saya tidak menggunakannya di Malang, tempat saya nanti berwisata, jadi saya tidak masalah. Tapi ada juga yang memerlukan jaminan lain, ada yang menggunakan KTP, KK, kemudian ada sampai jaminan kendaraan motor tahun tertentu serta STNK-nya, macam-macam. Kalian nanti sebelum booking via Trivo, saya sarankan cek dulu apakah ada nomor WhatsApp ya, saya nomor WhatsApp dari pihak yang menyewakan. Hubungi dulu ketersediaan barangnya, karena saya sempat mendapatkan yang ini ya, mobil yang lain yang saya sudah bayar lewat Trivo, saya sudah transfer, dan ketika saya hubungi orangnya ternyata barangnya itu sudah disewakan ke orang lain melalui jalur offline. Nah, orangnya lupa untuk mengupdate ke aplikasi Trivo gitu. Jadi saran saya, sebelum kalian booking lewat Trivo, lebih baik kalian hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi dari mobil yang akan disewa. Itu lebih baik daripada kalian menyesal nantinya, karena pengalaman saya harus kontak Trivo dulu untuk membatalkan dan ya segala macamnya, agak rumit nantinya. Nah, ketika kalian menghubungi pihak yang menyewakan mobil dan kalian dikonfirmasi bahwa oke, barangnya ada tanggal segitu, nah itu akan sangat baik. Jadi kalian tinggal melanjutkan via Trivo, karena barang yang kalian sewa, mobil yang kalian sewa sudah oke, ready, dan kalian tinggal melakukan pembayaran lewat Trivo. Itu sangat membantu sekali ya. Jadi nanti kalian bisa dapat promo. Kalau saya kemarin dalam hitungan 3 hari yang harusnya saya dapat 1,2 juta per sekali sewa ya, 3 hari itu saya hanya membayar sekitar 760.000, yang mana itu sangat-sangat murah ya. Untuk 3 hari itu hampir setengahnya ya yang saya bayar, mungkin sekitar 30%-an diskonnya. Jadi kalau kalian tertarik untuk mencari atau kalian berencana untuk berwisata kemanapun yang membutuhkan kendaraan yang ringkas, yang cepat, kalian bisa sewa mobil ataupun sewa kendaraan lainnya melalui aplikasi Trivo, karena ada diskon pengguna baru yang bisa kalian manfaatkan untuk mengurangi budget dari perjalanan wisata kalian. Tentunya tetap dengan hati-hati ya, karena kita menyewa bukan membeli, dan kita juga harus perhatikan bahwa kapasitas BBM yang
kita sewa tadi, mobil yang kita sewa harus kembali seperti semula ketika kita mengembalikannya. Jadi ketika indikator BBM-nya misalnya waktu kita sewa itu ada setengah dari kapasitas maksimal, tentunya waktu kita kembali ya harus kembali seperti semula, setengah dari kapasitas maksimal tadi. Karena di sini kita hanya menyewa barangnya, kita juga harus merawat dan memberi bahan bakar yang sesuai dengan mobil yang kita sewa ya. Segitu dulu pengalaman saya menggunakan aplikasi Trivo. Mungkin kalian tertarik bisa langsung download saja di link yang ada di bawah. Kalau kalian punya pengalaman lain dengan aplikasi ini ataupun punya usulan aplikasi sewa mobil yang lain yang juga menarik seperti Trivo yang memberikan ya promo-promo yang bisa meringankan biaya sewa, kalian bisa share di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat dan silakan subscribe ke channel saya jika kalian berkenan dengan video ini untuk mengembangkan channel saya, dan share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang membutuhkan informasi tentang aplikasi ini. Oke, tetap semangat belajar ya. Dadah.